Lagunya ada di Bandung. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Pak, mau kegiatan apa Pak ini Pak? Ini pendampingan ini. Pendampingan apa? Pendampingan apa? Pendampingan inklusif. Punya LCD-nya biar ngeditin lebih enak. Besok lagi aja Pak. Ya boleh Pak, boleh Pak. Assalamualaikum. Amin. Oh dia kita di videoin. Oh iya dong, sekian. Kegiatan apa ini Pak Haji? Tuh. Pelatihan. Belajar inklusi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam satu budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Pengawas SMP, Ibu Adi Irma, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 19, Bapak Tatat Hadi Sumonto, yang kami hormati pula Ibu Korina Atik, selaku Ketua TNI dari Wahana Inklusif Indonesia. Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Rahma Budiya, sekaligus saya hari ini sebagai MC sekaligus pendamping dari SMP Negeri 19. Izinkan Ibu dan Bapak, saya memimpin acara pembukaan pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa dengan harapan acara pada hari ini hingga 3 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang rencana yang sudah kita siapkan. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Dicukupkan. Selanjutnya berikan lalu bicaranya kepada Bapak dan Ibu semua dimohon berdiri sejenak. Untuk Ibu Rosa kami mohon kesediaannya memimpin berikan lalu bicaranya. Kepada Bapak Tatat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu.
sepuh yang saya muliakan, wabil khusus samping kanan saya Ibu Ati yang telah menikmati batas usia pensiun purna bakti lolos 3 tahun yang lalu sebagai abdi negara. Tapi perjuangan belum selesai untuk senantiasa mengabdi pada agama, keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Ya, Bu Yamil kalah sepuh. Ya, insya Allah tahun depan baru pensiun. Ya. Ibu bapak wabil khusus sekalipun pejabat dinas pendidikan Kota Depok yang diwakili oleh pengawas pembina BK dan inklusi, maksudnya ibu bapak guru BK dan inklusi itu ya, kan ibu bapak gurunya dulu yang disentuh, baru anak-anak inklusinya setelah mendapatkan kepercayaan. Kok hebat dari enggak, kalau enggak gitu enggak rame kan gitu. Ibu Ade Elma yang senantiasa mewakili Dinas Pendidikan Kota Depok yang seyogyanya sama Bapak Kasih Kelembagaan dan Peserta Didik Bapak Wahyudi. Malum pejabat-pejabat dinas masih padat jadwal agendanya, makanya sering dikatakan orang yang sibuk atau orang yang penting. Yang penting tidak mementingkan diri dan hidup. Terima kasih Bu, kesempatannya bisa hadir. Selamat datang. Yang tentu saja kita juga membangun sistem kepada ibu bapak guru selain BK dan juga ibu bapak atas tenaga administrasi sekolah, tenaga kependidikan, lebih-lebih Pak Heru selaku pemegang dapodik ataupun administrasinya sekolah. Jadi hari ini Selasa Wage tanggal 16 Muharram 1444 Hijriah ataupun tepatnya 1 Agustus 2000. Kita senantiasa dipertemukan Allah di ruangan yang sangat sederhana ini dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, guru terbaik kita, Rasul kita, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita berikutnya akan mendapatkan syafaat sampai di kiamat nanti. Ibu bapak yang saya hormati, wabil khusus atas nama pribadi dan sekaligus pimpinan di UPTD SMP Negeri 19 Depok, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ati Irma selaku pengawas inklusi dan sekaligus juga membawa amanah daripada perwakilan Dinas Pendidikan Kota Depok. Terima kasih yang kedua, kerjasama MOU yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Depok bersama dengan Wahana Industri Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Ati dan Bu Ratna, sehingga kita dipertemukan di sini UPTD SMP Negeri 19 untuk melakukan sesuatu yang tentu saja bermakna, menindaklanjuti kebijakan daripada penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusi wabil khusus SMP di Kota Depok. Karena dalam kesempatan ini juga ada penyelenggaraan webinar via daring Zoom. Silakan bisa nyambi dari Provinsi Jawa Barat, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Bahasanya di sana PDPD, peserta didik pendidikan
disabilitas. PDPD kan, kalau saya PD-nya percaya diri. Bermanfaat kalau tadi ngomongnya banyak saya Pak. Salawat dan salam juga tak lupa kita berzakat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini hari pertama dari rencana beberapa hari ya Bu yang akan berlomba kegiatan pelatihan inklusif yang diselenggarakan oleh Wahana Inklusif Indonesia untuk SMP Negeri 19 Depok. Sebelumnya saya selaku wakil dari Dinas Pendidikan Kota Depok mohon maaf, seyogianya yang membuka kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Bapak Yahudi Studi, tetapi sampai dengan sekarang beliau masih rapat dengan DKI. Jadi tadi bagi tugas Bapak Ibu ya, saya disuruh duluan ke sini, insya beliau akan menyusul kita bergabung dengan kita. Bapak Ibu, perkenalkan diri, saya memang pengawas baru kata ya. Saya malah nggak hafal Pak, kalau kata itu setiap saya ketemu Pak itu luar biasa. Hafal ini hari keberapa beliau bertugas di sini. Selalu disebut jumlah harinya. Kalau saya nggak pernah hitung Pak, bahkan lupa ya. Jadi kurang lebihnya sudah setahun lebih ya, setahun setengah ya saya menjabat menjadi pengawas di lingkungan dinas pendidikan Kota Depok untuk bidang SMP. Januari Pak, 26 Januari. Oke. Kemudian diberi tambahan amanah menjadi pengawas inklusif untuk lingkungan SMP di Dinas Pendidikan Kota Depok. Bapak Ibu, mungkin perjalanan inklusi di SMP Negeri 19 ini sudah lebih dahulu daripada saya ya. Ini kalau saya tidak salah ingat dari tahun 2000 berapa? 13 ya betul Bapak Ibu, ini luar biasa. Sejalan dengan Perwal nomor 50 tahun 2013. Jadi sebenarnya ini sudah perjalanan ke-10. Kalau ibaratkan anak udah usia kelas 4 nih Pak, udah besar gitu ya. Aku nggak mau menjelaskan hal itu Pak. Artinya 10 tahun sebagai sekolah inklusif, saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini sudah memiliki ilmu yang juga banyak ya dalam menghadapi disabilitas COVID. Saya bahasanya terkagum-kagum gitu dengan Pak Katak yang menyampaikan bahwa yes benar yang namanya peserta didik itu tanpa ada diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Atau tadi kalimat indahnya tidak ada produk Allah yang ada. Ini sebuah wacana yang saya pikir sebagai gerbang indahnya kita menerima semua siswa ya Bapak Ibu. Belum lama kita terhenyak dengan kehadiran Putri Aryani. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Ananda Putri langsung mencuat internasional. Kita terhenyak bahwa mungkin selama ini di luar sana Pak, kepada SMP 19 stigma tunanetra tidak jauh dari tukang pijit gitu ya Bapak Ibu ya. Stigma tunanetra tidak jauh dari betul saya langsung dikasih yes, itu banyak stigma demikian. Kemudian muncullah Putri Aryani yang membuka mata kita semua, meskipun dengan kondisi yang demikian, ternyata prestasi itu bisa. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Katak, tidak ada permusuhan yang gagal. Setuju ya Bapak Ibu? Kita di sini sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan. Kita sudah memilih ini jalan kita. Begitu ya Bapak Ibu kan, setiap manusia itu punya 24 jam adil oleh Tuhan diberikan.
tetapi cara menghabiskannya tergantung kepada setiap individu itu, setiap manusia. Ada yang tidak usah disebutkan ABC, tetapi kita melihat diri kita. 24 jam itu kita habiskan untuk mengabdikan diri kita di dunia pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. 24 jam yang diberikan oleh Tuhan itu kita jadikan sebagai apa? Jalan kita bagaimana meraih tiket surganya, gitu ya Bapak Ibu. Pastinya kita diberi tantangan, dan salah satunya dari salah banyaknya, salah satunya adalah begitu indahnya Tuhan memberikan kita berbagai macam siswa. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ada yang pinter, alhamdulillah senang ya Pak ngajar anak-anak yang pinter. Kita baru ngomong segini dia langsung paham, wah itu senang banget. Tetapi apakah itu ukuran keberhasilan kita? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Dia pintar dari sananya, bukan karena cinta. Kemudian ada anak-anak yang segala macam jenisnya. Kalau di IKM ini kita sudah mengenal diferensiasi, benar ya Bapak Ibu. Diferensiasi termasuk di dalamnya adalah kemampuan siswa yang juga berlatar belakang kemampuan IQ mungkin ya, yang berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, atau juga ada anak yang kalau kita ngomong harus 10 kali, nah gitu ya. Tetapi saya bersyukur dengan adanya Murid Merdeka ini adalah bagian-bagian yang juga akan kita fasilitasi. Bukan hanya guru itu milik anak-anak yang pintar, tetapi kita dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada semua jenis peserta didik dengan beraneka ragam keadaan dan kebutuhannya serta karakteristiknya ya. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian sebenarnya kenapa kemudian wahana jatuh ke sini gitu ya Bapak Ibu. Sementara SMP 19 ini sudah 10 tahun dalam perjalanannya menjadi sekolah penyelenggara inklusif. Kalau sedikit saya bicara tentang kisahnya ya, Bu Danda, bahwa penunjukan wahana inklusif Indonesia sebagai mitra dari Dinas Pendidikan Kota Depok pun baru dimulai bulan Mei kemarin Pak. Tanda tangan MOU itu baru bulan Mei. Kita juga tidak tanpa sebab menunjuk wahana inklusif sebagai mitra kami. Bermula dari keyakinan bahwa 3 sekolah model yang sudah ada ini harus segera dihidupkan kembali, harus segera diselaraskan. Mungkin kalau kemarin masih terlihat sendiri-sendiri, gitu ya, antara SMP 8, SMP 18, dan SMP 19. Maka kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi, mengukur apa sebabnya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tersebut, kami bisa mendapatkan kesimpulan kita mencoba memperbaiki sistem dengan menghadirkan mitra baru. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa wahana inklusif yang sebelumnya bukan wahana inklusif, pasti demikian. Ini adalah hasil dari evaluasi kami yang berharap perjalanan ini semakin jauh lebih baik. Kemudian ketika wahana inklusif Indonesia ini siap mendampingi kami pun dari sisi Dinas Pendidikan pun berbenah. Karena sejujurnya Pak, untuk terbukanya ilmu tentang pendidikan inklusif ini bagi Dinas Pendidikan Kota Depok sambil jalan, ibarat dari baru lahir, baru melek gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang harus sama-sama kita pelajari. Tetapi insya dengan hadirnya wahana inklusif Indonesia ikut membantu kami dari hal yang tadi sama-sama belajar yang belajar. Jadi hal yang kami perbaiki adalah penyelenggaraan model sekolah inklusif ini. Yang pertama akan di SK-kan. Insya Allah hari ini SK-nya dibawa sama Pak Baru ini, mudah-mudahan hotel ya. Kemudian juga kita pasti bicara support system ya Pak, kalau sudah ada penunjukan kepada SK. Harapannya apa yang ingin kita dapatkan dari kerjasama ini? Artinya apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu atau why? Kenapa ya Bapak Ibu harus
dilatih, mendapatkan pelatihan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, ini kan juga yang harus sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan rencana program dari Dinas Pendidikan Kota Depok, kita akan memperbanyak secara kuantitas terhadap sekolah model penyelenggaraan inklusif dalam rangka percepatan amanah PEWO tadi Pak. Ini sudah 10 tahun tapi sepertinya belum ada gaungnya. Jadi untuk mempercepat tersebut Peraturan Nomor 50 tahun 2013 dan Perda Nomor 14 tahun 2021. Jadi kita akan meningkatkan jumlah sekolah model penyelenggaraan inklusi yang awalnya 3 sekolah, insya Allah di tahun ini menjadi 6 sekolah. Kemudian mudah-mudahan di tahun depan pun akan kita tambahkan lagi. Kemudian harapannya apa? Semakin banyak sekolah model di Kota Depok, maka yang tadi disampaikan Pak bahwa setiap satuan pendidikan mampu menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi itu menjadi terwujud. Begitu ya Bapak Ibu. Satu sisi lagi dari program Dinas Pendidikan Kota Depok juga adanya pelatihan secara individual kepada guru. Mungkin sudah ada beberapa guru dari beberapa sekolah karena kuantitasnya juga terbatas ya Bapak Ibu. Jadi tiap tahun tidak langsung banyak gitu ya, kita coba diratakan gitu ya. Pelatihan bersama Wahana juga yang kita minta untuk menjadi tim pelatihnya. Ini sudah tahun kedua ya, itu dimana harapannya adalah ketika semua sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut pun mampu bagaimana cara menanganinya. Jadi nggak cuma sekedar terima, tapi kita nggak tahu mau diapain. Itu kan juga mungkin salah satu bentuk kezaliman ya Pak ya, sudah diterima tetapi kemudian kita tidak punya ilmunya. Maka Dinas Pendidikan melatih tadi guru-guru SMP Kota Depok dan bukan hanya guru BK. Jadi perlahan tapi pasti stigma bahwa inklusi itu miliknya guru BK akan terkikis dan terhapuskan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu pelatihan inklusif ini diikuti oleh 100% guru dan tenaga administratif dari satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai model. Begitu ya Bapak Ibu. Kenapa 2 kali gelombang? Itu masalah teknis ya. Mungkin kan tidak langsung kita ikutkan semua karena pastinya anak juga akan terbengkalai kan ya. Nah, akhirnya kita akan membuatnya 2 kali gelombang. Tetapi targetnya adalah 100% guru dan tenaga administratif ini mengikuti pelatihan inklusif. Kenapa harus 100%? Karena tanggung jawab untuk pendidikan inklusif ini bukan hanya milik segelintir guru, tetapi semua. Jadi nanti bersama dengan tim Wahana Inklusif Indonesia akan dijelaskan model penyelenggaraan inklusif itu sebenarnya seperti apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang sedikit juga saya tambahkan adalah program pendampingan ini terbiayai oleh APBD. Ya, jadi Bapak Ibu dana pendanaan ini dibayarkan oleh dana APBD dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang langsung diberikan kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan ini dengan tidak mungkin tanpa RAB. Semuanya terencana dan rencana program kita adalah pendampingan ini mudah-mudahan berjalan di 2 tahun Pak. Di tahun pertama akan ada pelatihan seperti ini, targetnya semua menguasai, semua sudah tahu nanti bersama Ibu Aktif yang luar biasa, Bapak Ibu belajar bagaimana mengidentifikasi, mengassessment, kemudian membuat profil dan sampai memodifikasi kurikulum gitu ya Bapak Ibu ya di kelas. Pelatihan ini kita
perpisahan di tahun ini dan insya Allah tahun depan proses pendampingan. Jadi wahana mendampingi SMP 19 sampai sudah siap mandiri. Maka kemudian SMP 19 ini kiranya sekolah model penyelenggara inklusi yang menjadi laboratorium bagi sekolah sekitar tentang bagaimana penyelenggaraan inklusif itu. Jadi punya tanggung jawab amanah. Karena 19 yang dipilih diberikan ilmunya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan menjadi laboratorium bagi lingkungan kita. Karena ilmu ini harus kita berikan. Sayangnya memang uangnya terbatas dari BPD. Kalau bisa mas 34 semuanya kita angkut, tapi kan tidak mungkin. Jadi prinsip berbaginya yang kita kuatkan, begitu ya Bapak Ibu. Nanti di tahun ketiga ya insya Allah kita mencari sekolah lain, yang 3 sekolah lain untuk dididik sama seperti ini. Nah itu Pak. Jadi sebagai contoh atau namanya model ya Bapak Ibu ya, ini pasti punya amanah yang lebih berat daripada sekolah yang di luar sana. Sehingga harapannya pelatihan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan sebuah apresiasi dari dinas menunjuk SMP 19 kita bersama-sama menyelaraskan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan ini bukan lagi diskriminasi hanya untuk siswa tertentu. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti juga kalau Pak Berlin bersedia hadir ke kita, tapi ada. Oke, maaf Ibu, sepertinya nggak bisa tepat jam 10 karena ada tamu dari kementerian. Jadi yang kita tunggu beliau ya, tetap bersabar Bapak Ibu. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan pendidikan inklusif di SMP Negeri 19 Depok resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, menuntut kita semua Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru yang bisa terus menjadikan kita orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Adi yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara pelatihan pendidikan inklusif untuk SMP Negeri 19. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, mari kita akhiri pembukaan pelatihan untuk sekolah terkait pendidikan inklusif dengan pekerjaan dalam dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa saya di sini sebagai pendamping SMP Negeri 19. Nah, Ibu dan Bapak, kehadiran saya di SMP Negeri 19 tidak hanya berhenti di pelatihan ini saja, gitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa program ini nanti akan berjalan semoga sampai 2 tahun ke depan. Tapi untuk sementara kerjasama ini sampai di akhir Desember gitu. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mendengar juga dari Bapak dan Ibu Guru BK yang sudah menyampaikan terkait program asesmen, kemudian pendampingan yang nanti akan diberikan kepada Ibu dan Bapak untuk memberikan layanan pada peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Demikian ya. Dan Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan tim kami. Untuk hari ini yang hadir ada saya, Hatma. Ibu dan Bapak bisa panggil saja. Selanjutnya ada Ibu Florentina Ati. Beliau ini juga akan bersama kita. Kemudian insya Allah di hari ketiga akan ada Bapak Ibu Ludiana. Kebetulan beliau untuk 2 hari ini ada di Bogor, hadir berada dari kementerian untuk mereview kembali mengidentifikasi terkait peserta didik berkebutuhan khusus. Begitu. Jadi insya Allah beliau nanti akan menyusul. Begitu ya.
bahwa SMP Negeri 19 sudah mulai pendidikan inklusif dari 2013. Saya yakin Ibu dan Bapak tidak mau sama sekali terkait pendidikan inklusif, begitu ya. Sudah pasti ada dasar-dasar yang Ibu dan Bapak ketahui. Oleh sebab itu, di pelatihan selama 3 hari ini, mari kita sharing bersama, kita banyak berdiskusi, kita menyamakan pikiran tentang pendidikan inklusif itu yang idealnya seperti apa sih, itu ya Ibu dan Bapak. Dan sebelum kita mulai, tadi sudah kita mulai dengan perkenalan secara pribadi. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan lembaga kami. Sebentar ya. Saya yakin sebelum ini Ibu dan Bapak pasti sudah pernah mendengar nama makanan inklusif Indonesia, begitu ya. Beberapa tahun yang lalu kami juga pernah datang ke sini. Kebetulan saya juga ke sini melakukan asesmen untuk beberapa siswa. Ya, ada Jati, kemudian ada Raif, terus ada lagi siapa? Jati, Raif, sama siapa lagi Pak? Farsya ya? Farsya Rafli. Nah, itu kemarin kita sudah ke sini, tapi kerjasamanya yang berbeda. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kembali siapa sih Wahana. Nah, Wahana itu merupakan organisasi nirlaba ya, atau bahasa lainnya itu LSM. Namun kami bergerak dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Nah, ini pengertian pendidikan inklusif berdasarkan pendidikan itu terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Ya, kalau di Kemendikbud sendiri, pendidikan inklusi itu pendekatan yang membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Kalau kita lihat selama ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus misalkan secara fisik, secara intelektual, ternyata pendidikan inklusif tidak hanya di situ, tapi segala keberagaman yang ada, di antaranya karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, statusnya bisa status sosial juga, suku, budaya, dan lain sebagainya. Jadi semua keberagaman itu diterima ketika kita berbicara sekolah inklusif, tidak hanya anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu dan Bapak terkait pendidikan inklusif tadi, definisinya? Ada atau tidak? Silakan Pak Yanto, bagaimana? Bagaimana Pak Yanto? Terima kasih untuk pengetahuan. Inklusif itu saya jarang memakai, tapi anak Afrika yang suka saya pahami. Afrika itu lebih agak berhormat dibandingkan inklusi, apalagi tuna yang dipakai itu. Makanya saya suka kita lihat dari kelas 7 sampai kelas 9 itu di 19 sudah melaksanakan inklusi. Sebenarnya wahana ini dari awal sudah 19, tapi kesininya sama Pak Kohas dulu ya. Jadi sekarang alhamdulillah inklusi sudah mulai, dan ini Bapak Ibu guru sudah memasyarakat, memaklumi, termasuk anak-anak juga sudah mengetahui bahwa 19 melaksanakan kedepannya demi anak ini.
Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Yanto. Nah, Pak Yanto ini banyak sekali ya. Pesannya ada curhatnya, ada tanyanya, ada pengungkapan fakta, begitu ya. Nah, Pak Yanto tadi yang saya tangkap, Pak Yanto ini menanyakan bagaimana sih sebenarnya pelayanan anak ini, bagaimana bisa menangani anak begitu, dan juga bagaimana kurikulumnya. Nah, itu nanti ada bahasan sendiri Pak. Kita parkir dulu ya, kita bahas sesuai dengan topiknya dulu. Itu ya Pak Yanto ya. Oke. Nah, sudah sampai ke depan, berarti Pak Yanto ini memang sudah memikirkan mau nanya apa. Terima kasih Pak Yanto. Terkait pendidikan inklusif, dan Bapak sudah memahami ya untuk definisinya. Nah, tadi nih Pak Yanto menyebutkan rounding 19, sudah nggak ada lagi anak itu ditaruh di pojok atau di kelas sendiri, begitu. Nah, itu berhubungan dengan ini, bukan berhubungan ya, istilahnya yang terjadi itu ada bahasanya juga. Jadi sistem pelayanan pendidikan untuk peserta didik, khususnya yang berkebutuhan khusus ibu dan bapak, ada 4 ragamnya, gitu ya, ada 4 modelnya. Nah, ini ada yang eksklusif, ada yang integrasi. Itu saya bingung. Tapi semuanya saya harap bisa nih. Kemarin baru dapat dari buku kopi. Kalau saya ini tes konsentrasi aja ya Bu ya. Ini kan saat siang nih biasanya pada pengantuk Bapak Ibu gurunya. Saya mau tes konsentrasinya. Jika saya bilang pagi, Bapak Ibu guru boleh tepuk tangan 1 kali. Ya. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu gurunya tepuk tangan 3 kali. Begitu saya bilang malam, semuanya senyap. Oke? Kalau pagi 1 kali, coba kita tes. Pagi, malam. Nah. Minum dulu Pak. Oke, kita siang. Siang. Malam. Nah, oke sekali kita mulai. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Sekali lagi, terus juga ya. Pagi, siang, siang, malam. Baik, terima kasih Pak Didin ya. Terima kasih Pak Didin ya Mbak. Baik, terima kasih Bu Ati, terima kasih Pak Didin sudah kita semua. Boleh nggak yang depan ini diisi lagi? Silakan, kasihan Pak Ridwan sendirian loh. Ayo silakan. Silakan, boleh maju. Silakan. Isi dulu yang depan. Masa lahir sendiri nanti meninggal juga sendiri, sekarang ini akan sendirian. Dibarengin, silakan. Maju. Ini Pak ya. Wah, bawa snack sendiri ya Pak ya. Ayo. Sudah? Belum, ini banyak yang belum hadir. Masih ada yang di kelas ya? Tahun 2009. Nah, di mana di sana menyebutkan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bahkan istimewa. Nah, setelah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 muncul lagi yang mana